Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kapolda Papua desak kelompok kriminal bersenjata bebaskan pilot Susi Air. Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya masuk musim hujan, warga harus waspada banjir. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian di Mimika meningkat. Sudah 9 bulan kelompok kriminal bersenjata menyandera Philip Mark Mertens, pilot Susi Air, dan hingga saat ini belum ada kejelasan hingga kapan akan dibebaskan. Berbagai upaya sudah dilakukan aparat dan pemerintah, bahkan sejumlah tokoh adat. Namun hingga kini pilot Susi Air masih disandera di salah satu tempat yang tidak diketahui. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri berharap Egyanus Kogoya, pimpinan KKB, segera membebaskan Philip yang berkebangsaan Selandia Baru sebagai kado Natal. Kan kalau masalah penyanderaan, kita kan tidak perlu tergesa-gesa. Saya harus mempercayai semua yang telah bekerja di lapangan, baik itu tokoh agama, pemerintah, dan keluarga. Kita berharap semua jembatan komunikasi yang sudah terbangun ini bisa membuahkan hasil. Mudah-mudahan kita bisa mendapat kado Natalan. Saya berharap seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, saya sampaikan dari awal waktu teman-teman tanya, saya akan menyampaikan karena sudah berada di tangan mereka cukup lama, tidak mungkin diapa-apakan. Tinggal kita tunggu, mudah-mudahan dengan campur tangan Tuhan, pilot itu bisa kita terima dalam keadaan sehat kembali kepada aparat. Menurut Fakiri, kendati disekap KKB, korban hingga saat ini dalam keadaan sehat karena beberapa kali KKB mempublikasikan kondisi pilot Susi Air. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Philip usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Parok, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Polres Mimika akhirnya mempertemukan keluarga korban Yosep dengan keluarga pelaku di kantor polisi Selasa kemarin. Polisi saat ini sudah mengamankan pelaku berinisial RM yang membunuh korban di Jalan Busiri, Timika. Keluarga korban sebelumnya berunjuk rasa dengan cara memalang jalan dan membakar ban di Jalan Yosudarso karena menuntut ingin bertemu dengan keluarga pelaku. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban sepenuhnya menyerahkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan anak mereka meninggal ke tangan polisi. Mereka juga menuntut ganti rugi hingga 2,5 miliar rupiah. Minta sama dinas untuk itu anak pembunuhan itu nanti tanggal 13-14. Jadi tentu kan ya semua punya, bukan tidak punya, karena anak ini itu cacat yang tidak berjalan. Mungkin tetap berjalan karena semua saksi sudah ada, susterkan atau saudara ke penyidik. Kami yakin dan percaya bahwa penyidik itu kekuatan untuk tangkap. Saya meminta saya sendiri punya 2,5 yang lalu untuk bayar darah yang mengalir itu. Itu memang minta. Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru memfasilitasi penyelesaian masalah penganiayaan yang terjadi beberapa minggu yang lalu di Jalan Busiri, Timika. Kedua belah pihak sepakat untuk hari ini bertemu, namun tuntutan dari keluarga korban belum bisa dipenuhi, dan selanjutnya ada pertemuan lanjutan diperkirakan tanggal 13 November. Jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan
permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak mengurangi proses hukum yang sementara berjalan. Dalam pertemuan tersebut belum dicapai kesepakatan dan kedua belah pihak akan kembali bertemu pada 13 November mendatang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura memperkirakan musim hujan mulai dirasakan di Kabupaten Jayapura bagian utara dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara dari hasil monitoring, wilayah Kabupaten Kerom dan Kabupaten Merauke, Papua Selatan masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi cuaca di Papua secara umum menurut catatan BMKG dalam kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan kemungkinan disertai angin kencang dan badai guntur. Khusus di Kabupaten Nabire, sebagian besar Papua Pegunungan, Bovendigul, Asmat, dan Mapi secara klimatologis akan terjadi hujan lebat pada malam dan dini hari. Wilayah Papua yang sudah berada pada periode musim hujan yaitu wilayah Kabupaten Jayapura bagian utara, kemudian wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Papua bagian selatan atau Merauke masih berada pada periode musim kemarau. Hal ini disebabkan karena memang respon wilayah terhadap dinamika atmosfer itu berbeda-beda. Selain itu juga pada kondisi dinamika atmosfer saat ini terpantau fenomena yang sedang aktif di Indonesia adalah fenomena El Nino. Namun fenomena ini yang perlu kita ketahui bahwa dia tidak mempengaruhi seluruh wilayah di Papua karena kita mengingat bahwa kondisi topografi di wilayah Papua itu bervariasi sehingga respon terhadap fenomena itu juga bervariasi seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi terakhir juga terpantau adanya pola gangguan angin. Dengan adanya pola gangguan angin ini maka akan mempengaruhi kondisi cuaca untuk sepekan ke depan sehingga kondisi cuaca sepekan ke depan terdapat intensitas hujan yang meningkat yaitu di wilayah Papua bagian tengah yaitu Nabire, kemudian Papua Pegunungan, hampir sebagian besar wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua bagian selatan yaitu Kabupaten Bovendigul, Asmat dan Mapi. BMKG juga menghimbau warga untuk memperhatikan kondisi lingkungan seperti membersihkan sampah di gorong-gorong atau kali karena hujan deras bisa menyebabkan banjir. Begitu juga nelayan diharapkan terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG sebelum memutuskan melaut mencari ikan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pulau Karas merupakan pulau terluar dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sebagai pulau terpencil, pada umumnya kehidupan di sini serba terbatas. Salah satunya tidak ada aliran listrik. Sehingga berada di Pulau Karas seperti hidup di masa lalu. Pulau ini dihuni sekitar 300 keluarga. Umumnya mereka hidup sebagai nelayan. Untuk penerangan, mereka menggunakan mesin genset dan tentu listrik yang dihasilkan sangat terbatas. Warga di daerah ini pernah dijanjikan akan dialiri listrik karena sudah berdiri tiang dengan kabelnya. Namun seolah hanya menjadi pajangan semata karena hingga saat ini jaringan listrik belum juga masuk. Kami masyarakat listrik Karas berharap kalau bisa secepatnya dinyalakan karena itu salah satu kebutuhan utama bagi kami. Namun karena masih ada beberapa hal yang masih terganjil sehingga sampai saat ini belum bisa nyala. Dia kalau ditembak langsung gagal. Jadi harapan kami mungkin dalam waktu dekat ini bisa koordinasi baik antara PLN dan pemerintah distrik biar lampu dinyalakan. Ini saya mewakili langsung ditunjuk ini mewakili utama bagi kami. Soalnya kami di sini di pelosok yang sangat jauh dari kabupaten. Terus disitulah dibagikan buku itu. Karena harapan kami supaya listrik ini bisa berada di kampung kami kan bisa menambah perputaran ekonomi di masyarakat. Mama CBP Contohnya kita. seperti nelayan bisa dapat ikan, bisa amankan di freezer atau di kulkas, sehingga bisa masuknya kapal mereka bisa bawa ke kapal atau bawa ke Kaimana. Warga mengatakan rencana aliran listrik yang akan terpasang nanti di Pulau Karas hanya beroperasi 12 jam dalam sehari. Kami di distrik Karas listrik belum, baru dalam proses
penyambungan jaringan untuk 12 jam sampai dengan hari ini juga belum nyala. Kita masih pakai genset seperti itu. Pulau Karas adalah potret dari keterbelakangan sebagian masyarakat kita yang hidup terpencil dan belum mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lain. Kondisi warga Pulau Karas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah segera membangun daerah terpencil agar sejahtera. Topan melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Polsek Mimika sejak beberapa hari terakhir dipadati warga yang ingin membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sejak pagi, kantor Polsek Mimika dipenuhi warga. Mereka membawa dokumen yang dibutuhkan. Pemandangan seperti ini memang berbeda dengan keseharian di Polsek Mimika. Antrean warga mengurus SKCK karena ada 100 lebih perusahaan daerah di Timika yang membuka lowongan kerja. Khususnya pelayanan masyarakat untuk SKCK beberapa hari meningkat. Khususnya pencari kerja yang swasta. Ada permintaan dari masyarakat mengurus SKCK terkait ada pembukaan lamaran di beberapa swasta yang mana difokuskan dalam beberapa hari ini. Informasi sampai tanggal 11 itu informasinya, sehingga terlihat ada beberapa penumpukan sehingga anggota kami melaksanakan tugas ekstra untuk melayani pembuatan SKCK tersebut agar semua bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ini kalau kami lihat kasarannya, belum kami lihat secara fisik, ini bisa sampai 50-60. SKCK menjadi syarat utama bagi pencari kerja yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah. Pengurusan SKCK hanya di kantor polisi wilayah pelamar tanpa dipungut biaya alias gratis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Penjualan Pertamax di sejumlah SPBU di Merauke tidak mengalami kenaikan semenjak pemerintah mengumumkan penurunan harga Pertamax. Kendati harga Pertamax belum lama ini turun dari Rp14.300 menjadi Rp14.000 per liter, tidak berdampak pada penjualan Pertamax di Merauke. Bahkan sebagian SPBU yang menjual Pertamax sepi antrean kendaraan. Menurut pengelola SPBU, turunnya harga Pertamax Rp300 per liter dinilai masih terlalu kecil, sehingga penjualan tidak naik. Lain halnya dengan harga Pertamax sebelum naik, yakni Rp12.000 per liter, SPBU bisa menjual 3 hingga 4 ton Pertamax per hari. Untuk dari Pertamina sekitar 8 ton itu per hari. Per hari. Itu biasanya berapa hari baru habis itu? Itu kalau 8 ton itu kalau kita lihat dari penjualan atau dari pelanggan yang sering setiap hari masuk di SPBU sekitar 5 atau 6 ton per hari. Kira-kira 3 ton atau 4 ton, kira-kira sampai 5 ton penjualan per hari. Nah, untuk kendaraan yang lebih banyak beli Pertamax itu apa kendaraan roda 2 atau roda 4? Kalau dilihat dari kita punya penjualan sehari-hari, ada kebanyakan itu yang roda 2, diikuti sama roda 4. Roda 4 ya? Ya. Kalau roda 4 itu ya yang kadang-kadang pelanggan yang tidak mau antri untuk lama ya? Antrian itu Pertalite. Oh gitu, jadi langsung sampai antri Pertamax ya? Iya. Umumnya pengendara sepeda motor membeli Pertamax bukan karena kebutuhan utama, namun karena enggan dan malas membeli BBM jenis Pertalite yang antrenya bisa berjam-jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memastikan seluruh logistik pemilu harus diterima KPU Merauke akhir November 2023. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengingatkan kembali pentingnya ketetapan waktu pengiriman logistik karena terkait distribusi perangkat pemilu ke tempat pemungutan suara di sejumlah kawasan. Selain distribusi, KPU juga harus memiliki waktu untuk memilah seluruh logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan surat suara. Proses ini juga memakan waktu lama dan membutuhkan tenaga. Untuk saat ini, apakah barang-barang logistik tersebut tidak dapat digunakan lagi, Bu ya?
Yang tahun lalu ya, yang 5 tahun lalu sudah tidak bisa digunakan lagi, dan ini barang-barang baru ya untuk pemilu 2024 menggunakan barang yang baru diadakan, dan kita siap di kabupaten siap menerima intinya gitu. Karena proses pengadaannya dari KPU RI langsung. Semua logistik pemilu ini akan harus stay di KPU Merauke kapan Ibu? Terkait dengan ini, terkait dengan tinta sudah dalam proses pengiriman, kemungkinan bulan November ini akan masuk. Akan masuk ya, nih Pak. KPU juga memastikan logistik yang digunakan pada pemilu 5 tahun lalu tidak bisa digunakan untuk pemilu kali ini karena semua pengadaan perangkat pemilu ditentukan oleh pusat. Distribusi logistik pemilu ke wilayah Merauke diperkirakan akan mengalami banyak kendala karena banyak daerah terpencil serta medan yang sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo Selasa kemarin melantik 33 anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan. Ke-33 anggota terdiri dari 11 orang dari unsur agama dan 11 orang dari kaum perempuan. Wetipo mengatakan Majelis Rakyat Papua atau MRP memiliki tanggung jawab memperjuangkan nasib orang asli Papua di tanah Papua. Selain itu, MRP menurut Wetipo juga harus mendengar aspirasi orang asli Papua dan mengkomunikasinya dengan instansi terkait. Proteksi orang asli Papua supaya tidak tersingkir dari tanah dan buminya sendiri. Nah, ini juga sudah cukup berat. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Gubernur, DPR Kabupaten, dan Bupati Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Jadi Bapak Ibu berhak menerima pengaduan dari masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak terlindungi hak-haknya, Bapak Ibu menerima dan bisa menindaklanjuti, membangun komunikasi dengan pemerintah setempat, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Bupati, membangun komunikasi yang baik untuk meneraskan kepentingan masyarakat di Provinsi. Lembaga ini bertugas tidak hanya melindungi hak asli orang Papua, tapi juga melestarikan adat, budaya, serta pemberdayaan perempuan. MRP akan bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada gubernur dalam kerangka otonomi daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Tanah Papua bekerja sama Pemkab Kerom menggelar Festival Budaya dan Persembahan Hasil Bumi. Dalam festival ini 37 jemaat membuka stand UMKM yang memamerkan serta menjual produk bahan pangan dan hasil olahan serta hasil bumi di lapangan sepak bola Swakarsa. Seluruh produk pertanian dan peternakan diserahkan ke Gereja Kristen Indonesia untuk dijual ke masyarakat setempat. Kabupaten Kerom merupakan daerah penyuplai bahan pokok, terutama komoditas hortikultura, ke pasar-pasar yang ada di kota Jayapura. Selain itu, Kerom juga mempunyai potensi hasil bumi yang melimpah, berupa pisang, pinang, dan jagung. Warga masyarakat GKI Klasis Kerom mewujudkan persatuan dan semangat gotong royong. Jemaat agar umat itu menjadi umat yang berdaya dan mandiri, menjadi umat yang berdaya dan mandiri. Kalau umat warga GKI sudah berdaya dan mandiri, maka gereja-gereja akan menjadi mandiri. Tanpa persatuan dan kemandirian di Klasis Kerom, Kabupaten Kerom ini juga akan jauh dari harapan. Warga jemaat, warga gereja adalah warga masyarakat Kerom. Pendekatan pembangunan saat ini dalam pemerintahan Peter Busbagir Wakil Kosasi juga mengkonsentrasikan program kegiatan
ke dalam basis-basis umat semua agama yang ada di Kabupaten. GKI Kerom mengajak umat untuk terus berinovasi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerom. GKI Klasis GKI Kerom itu terdiri dari berbagai budaya, umatnya dari berbagai suku. Hal yang kedua, umat GKI di Klasis Kerom juga memiliki tugas-tugas pokok dalam pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian. Sehingga pada kesempatan ini kami memberikan persembahan hasil bumi itu. Apa yang dikerjakan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, umat mengantarnya pada hari ini dengan berkolaborasi dengan pakaian-pakaian budaya dan bahasa dan tarian. Apa yang menjadi tujuan kami? Agar potensi budaya, potensi pertanian, peternakan, perikanan itu menjadi potensi yang luar biasa bagi gereja untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang dimiliki. Pada 6 Juli lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ladang jagung di kawasan Food Estate, Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pemerintah memilih Kerom menjadi lokasi lumbung pangan pertama di Indonesia, di bumi Cendrawasih yang akan memenuhi kebutuhan jagung untuk kawasan Indonesia Timur. Hendra melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.